Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novita Sari Yulia, NIM M1A119034. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang rangkaian kombinasional. Baiklah, di sini kita akan menjelaskan tentang rangkaian kombinasional. Yang pertama yaitu rangkaian kombinasional terdiri dari gerbang logika yang memiliki output yang selalu tergantung pada kombinasi input yang ada. Rangkaian kombinasional melakukan operasi yang dapat ditentukan secara logika dengan memakai sebuah fungsi Boelan. Ada beberapa rangkaian logika kombinasional yang akan kita bahas, yaitu ada 4 macam rangkaian logikanya, yaitu yang pertama encoder, yang kedua decoder, yang ketiga multiplexer, dan demultiplexer. Yang pertama encoder. Di sini kita akan membahas encoder. Encoder adalah suatu rangkaian kombinasional yang berfungsi untuk mengubah atau mengkodekan suatu sinyal masukan diskrit menjadi keluaran kode biner. Encoder disusun dari gerbang ke gerbang logika yang menghasilkan keluaran biner sebagai tanggapan adanya 2 atau lebih variabel masukan. Hasil keluarannya dinyatakan dengan aljabar Boelan, tergantung dari kombinasi-kombinasi gerbang yang digunakan. Sebuah encoder harus memenuhi syarat perancangan, M lebih besar daripada 2N. Variabel M adalah kombinasi masukan dan N adalah jumlah bit keluaran sebuah encoder. Satu kombinasi masukan hanya dapat mewakili satu kombinasi keluaran. Ini adalah contoh tabel fungsi keluaran dari encoder. Ini ada contohnya, input dan outputnya. Dari tabel di atas dapat dibuat fungsi keluaran sebagai berikut. Ini perbesar ya, tidak jelas. Ini adalah fungsi keluaran dari encoder. Dari fungsi tabel di atas dapat kita buat fungsi keluaran, yaitu untuk Y0, I1 ditambah I3 ditambah I5 ditambah I7. Untuk Y1-nya I2 ditambah I3 ditambah I6 ditambah I7. Dan untuk Y2-nya I4 ditambah I5 ditambah I6 ditambah I7. Selanjutnya, dari persamaan tersebut, maka dapat kita buat atau kita gambar rangkaian gerbang logikanya, yaitu seperti pada gambar ini. Ini adalah contoh dari gerbang logika dari persamaan yang telah kita buat tadi, atau dari fungsi dari tabel tadi. Ini gerbang logikanya. Selanjutnya, encoder merupakan kebalikan dari decoder. Encoder merupakan rangkaian kombinasional yang berfungsi mengubah data yang ada pada inputnya menjadi kode-kode biner pada outputnya. Contoh encoder oktal ke biner atau disebut dengan encoder 8 ke 3. Berfungsi mengubah data bilangan oktal pada inputnya menjadi kode biner 3 bit pada outputnya. Pada umumnya, encoder menghasilkan kode 2 bit, 3 bit, atau 4 bit. Encoder N bit memiliki 2 pangkat N saluran input. Selanjutnya, kita akan membahas tentang decoder. Yang kedua, yaitu decoder. Rangkaian decoder mempunyai sifat yang berkebalikan dengan encoder, yaitu merubah kode biner menjadi sinyal diskrit.
Sebuah decoder harus memenuhi syarat perancangan M lebih kecil dari 2N. Variabel M adalah kombinasi keluaran dan N adalah jumlah bit masukan. Satu kombinasi masukan hanya dapat mewakili satu kombinasi keluaran. Jadi yang dimasukkan di sini adalah satu masukan hanya bisa mengeluarkan satu keluaran saja atau satu kombinasi keluarannya saja. Ini adalah contoh dari rangkaian decodernya atau contoh gerbang rangkaiannya ya. Dari gerbang rangkaian ini dapat kita ketahui bahwa keluaran gerbang N1 jika masukan BCD adalah 0101 dan sama dengan instruksi masukan yang lain, karena kode ini merupakan representasi bilangan desimal 5. Maka keluaran ini dinamakan saluran atau jalur 5. Sehingga keluaran decoder ini harus dihubungkan dengan peralatan yang dapat dibaca dan dimengerti manusia. Ini adalah contoh gerbang N pada decoder. Selanjutnya, jenis-jenis rangkaian decoder. Yang pertama yaitu BCD to and 7 segment decoder. Ini adalah contoh dari BCD to 7 segment decoder. Kombinasi masukan biner dari jalan masukan akan diterjemahkan oleh decoder, sehingga akan membentuk kombinasi nyala LED, peraga, atau 7 segmen LED yang sesuai kombinasi masukan biner tersebut. Sebagai contoh, jika masukan biner DCBA sama dengan 001, maka decoder akan memilih jalur keluaran mana yang akan diaktifkan. Dalam hal ini, saluran B dan C diaktifkan sehingga lampu LED B dan C menyala dan menandakan angka 1, 2. Decoder BCD ke desimal. Keluarannya dihubungkan dengan tabung indikator angka, sehingga kombinasi angka biner akan menghidupkan lampu indikator angka yang sesuai sebagai contoh D sama dengan C sama dengan B sama dengan 0, dan A sama dengan 1. Akan menghidupkan lampu indikator angka 1. Lampu indikator yang menyala akan sesuai dengan angka biner dalam jalan masuk. Ini adalah contoh dari 7 segmen atau 7 segmen ketika lampu indikator menyala. Selanjutnya, yang ketiga yaitu contoh decoder BCD ke desimal. Ini adalah inputnya D, C, B, and A. Untuk outputnya yaitu 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, hingga 9. Yang ketiga, kita akan membahas tentang rangkaian logika kombinasional multiplexer. Rangkaian logika kombinasional multiplexer atau disingkat dengan MUX adalah alat untuk komponen elektronika yang bisa memilih input atau masukan. Jadi komponen ini bisa memilih masukannya yang akan diteruskan ke bagian output atau keluaran. Pemilihan input mana yang akan dipilih akan ditentukan oleh sinyal yang ada di bagian kontrol atau kendali, select, control select. Ini adalah contoh gambar dari gambar multiplexer 4 masukan ke 1. 4 masukan dan 1 saluran keluaran. Ini adalah contoh multiplexernya. Masukannya ada 4 yaitu D0, D1, D2, dan D3. Sedangkan untuk keluarannya hanya 1 yaitu di sini ya. Ini adalah keluarannya. Selanjutnya, untuk Karnaugh map atau perencanaan rangkaian multiplexer 4, masukan ke 1 saluran adalah sebagai berikut. Ini adalah untuk key map-nya atau Karnaugh map. Baiklah, selanjutnya yang keempat kita akan membahas tentang rangkaian logika kombinasional atau demultiplexer. Rangkaian logika kombinasional atau demultiplexer adalah komponen yang berfungsi kebalikan dari MUX. Pada DEMUX, nama lain dari logika kombinasional demultiplexer adalah DEMUX atau DEMUX. Pada DEMUX, jumlah masukannya hanya 1, tetapi bagian keluarannya banyak. Pada
Sinyal pada bagian input ini akan disalurkan ke bagian output atau channel, yang mana tergantung dari kendali pada bagian selectnya. Jadi, untuk rangkaian logika kombinasional ini, dia kebalikan dari MUX. Masukannya hanya satu, sedangkan untuk keluarannya dia terbagi menjadi beberapa cabang. Sedangkan pada yang tadi dapat kita lihat bahwa untuk masukannya dianya memiliki beberapa masukan dan sedangkan untuk keluarannya hanya memiliki satu keluaran saja. Sedangkan yang ini merupakan kebalikannya. Ini adalah contoh dari gerbangnya ya, rangkaiannya. Dapat dilihat, untuk masukannya yaitu hanya satu input, dan sedangkan untuk keluarannya ada 4, yaitu Y0, Y1, Y2, dan Y3. Ini adalah key map-nya untuk rangkaian yang di atas. Y0 A kali B, Y1 juga, Y2, Y3. Selanjutnya kita akan membahas yang kelima, yaitu add atau adder. Merupakan rangkaian ALU atau Arithmetic and Logic Unit yang digunakan untuk menjumlahkan bilangan. Dapat kita lihat sendiri dari judulnya ini add atau menambahkan. Berarti untuk di sini kita menggunakannya untuk menjumlahkan bilangan atau menambahkan bilangan. Karena add digunakan untuk proses operasi aritmetika, maka add juga sering disebut rangkaian kombinasional aritmetika. Ada 3 jenis add, yaitu di sini kita memiliki 3 jenis, yaitu yang pertama rangkaian add yang hanya menjumlahkan 2 bit, disebut half add. Yang kedua yaitu rangkaian add yang hanya menjumlahkan 3 bit, disebut full add. Dan yang ketiga adalah rangkaian add yang menjumlahkan banyak bit, yang disebut dengan parallel add. Di sini kita akan membahas yang pertama, yaitu half add atau rangkaian yang hanya menjumlahkan 2 bit. Rangkaian half add merupakan dasar bilangan biner yang masing-masing hanya terdiri dari 1 bit. Oleh karena itu dinamakan penjumlah tak lengkap. Sebagai contoh, jika A sama dengan 0 dan B sama dengan 0 dijumlahkan, maka hasilnya S sama dengan 0. Jika A sama dengan 0 dan B sama dengan 0 dijumlahkan, hasilnya sama dengan 1. Dan jika A sama dengan 1 dan B sama dengan 1 dijumlahkan, hasilnya akan 0. Dengan nilai pindahnya, C atau carry out sama dengan 1. Dengan demikian, half adder memiliki 2 masukan, A dan B, dan 2 keluaran, yaitu S dan C. Untuk A sama dengan 0 dan B sama dengan 0-nya, maka untuk keluaran S-nya yaitu 0, dan keluaran carry out-nya yaitu 0. Sedangkan untuk A sama dengan 0, B sama dengan 1, maka keluaran S-nya yaitu 1, dan keluaran C-nya yaitu 0. Untuk A sama dengan 1, B sama dengan 0, maka keluaran S-nya yaitu 1, dan keluaran C-nya yaitu 0. Dan untuk A sama dengan 1, B sama dengan 1, maka untuk hasil keluaran S-nya 0 dan keluaran C-nya 1. Dari tabel di atas terlihat bahwa nilai logika dari sum sama dengan nilai logika dari gerbang XOR. Sedangkan nilai logika C sama dengan gerbang logika N. Dari tabel di atas dapat dibuat rangkaian half adder sebagai berikut. Ini adalah contoh dari rangkaian dari half adder yang telah kita buat tadi. Ini adalah tabelnya, dan ini adalah rangkaiannya. Ini untuk masukan A, untuk masukan B, dan ini untuk keluaran S-nya, dan ini untuk keluaran carry out-nya. Sini sum atau S. Carry out, K. Selanjutnya yang kedua yaitu full adder. Kita akan membahas tentang full adder. Full add adalah mengolah data penjumlahan 3 bit bilangan atau lebih, atau bit tidak terbatas. Oleh karena itu dinamakan rangkaian jumlah lengkap. Ini adalah tabelnya, contoh tabelnya. Kita di sini menggunakan 3 bit yaitu A, B, and C. Yang untuk keluarannya sama seperti yang tadi, S and C.
Ini adalah contoh keluarnya. Kita bagi seperti biasa 0, 0, 0, 1, 1, 1. Untuk B-nya, C-nya, and S-nya. Ini adalah contoh fungsinya. Nah, ini adalah contoh gerbang logikanya. Ini adalah contoh rangkaian logikanya dari tabel ini, tabel di atas. Ini untuk A, B, and C. Ini C and S. Gerbang logikanya. Dapat dilihat. Selanjutnya, yang ketiga adalah parallel adder. Parallel adder adalah rangkaian full adder yang disusun secara paralel dan berfungsi menjumlahkan bilangan biner berapapun bitnya. Jadi pada parallel adder ini bilangan biner tidak ada batasnya. Jadi semuanya bisa dijumlahkan tergantung dari jumlah full adder yang diparalelkannya. Ini adalah contoh dari empat buah full adder yang disusun paralel sehingga membentuk sebuah penjumlahan 4 bit. Itu adalah contoh yang dapat saya jelaskan. Sekian yang dapat saya jelaskan dari materi rangkaian kombinasional. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.